Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bahas kisah luar biasa dari Jenderal Machao, salah satu dari 5 jenderal harimau kerajaan Shu, yang namanya tertulis dengan darah dan keberanian di lembar sejarah Tiongkok kuno. Seorang pria yang berani menantang maut, mengangkat pedangnya kepada penguasa paling kuat saat itu. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, pembalasan, dan kehausan akan darah. Machao lahir pada tahun 176 Masehi di daerah keras dan brutal, Xiliang. Tempat itu bukan istana megah, melainkan tanah konflik. Tempat hidup ditentukan oleh kekuatan dan kelincahan di atas pelana kuda. Ayahnya Mateng adalah panglima setengah raja, menguasai daerah perbatasan dan memimpin ribuan prajurit Xiang dan Han. Machao tumbuh bukan di bawah lentera emas, tapi di antara darah, plat baja, dan suara derap kuda perang. Ia dikenal sebagai jenderal berbaju emas, tampan, muda, dan tak terkalahkan. Cao Cao, sang Perdana Menteri yang licik dan kejam, mengundang Mateng ke istana. Tapi itu hanyalah jebakan. Di sana, Mateng dibantai bersama seluruh keluarganya. Berita itu sampai ke telinga Machao, dan sejak hari itu, ia berubah. Ia tidak lagi hanya seorang jenderal, ia menjadi badai. Dengan mata membara, ia memimpin ribuan pasukan padang gurun, bergabung dengan Han Sui, dan memulai pemberontakan langsung kepada Cao Cao, pria paling berkuasa di seluruh negeri. Di daratan luas dekat Tongpas, pasukan Machao dan Han Sui berdiri bagaikan laut pasir tak berujung. Cao Cao sendiri memimpin pasukan untuk menghadapi mereka, tapi ia tak siap menghadapi Machao. Machao membelah pasukan Wei seperti badai, satu tebasan, satu kematian. Ia begitu cepat dan kuat, hingga pasukan Cao Cao berteriak ketakutan hanya mendengar derap kudanya. Cao Cao sendiri hampir terbunuh oleh Machao. Ia terpaksa memotong janggutnya dan membuang jubahnya agar tidak dikenali saat melarikan diri. Namun, bahkan dewa perang pun bisa dikhianati. Han Sui, sekutu Machao, berbalik arah. Karena tipu muslihat Cao Cao, aliansi mereka retak. Machao dikepung oleh mantan teman, dikhianati oleh kepercayaan. Pasukannya hancur. Ia melarikan diri dengan darah di wajah dan kemarahan di dada. Tapi Machao tidak pernah menyerah. Ia menjelajahi barat, membantai musuh, merebut Hanzhong, hingga akhirnya bertemu seseorang yang melihat nilai sejatinya. Zhuge Liang, penasihat paling jenius dari Shu, mengusulkan pada Liu Bei untuk merekrut Machao. Jika kita punya Machao, musuh akan gentar sebelum berperang. Dan benar, saat Machao bergabung dengan Shu, musuh-musuh di Sichuan menyerah hanya karena mendengar namanya. Dengan Machao di pihak Liu Bei, bagaimana kami bisa melawan? Ia pun dinobatkan sebagai salah satu dari 5 jenderal harimau Shu, bersama Guan Yu, Zhang Fei, Cao Yun, dan Huang Chong. Meski namanya ditakuti, Machao tak pernah benar-benar mendapat panggung besar setelah itu. Ia tetap setia kepada Shu, menjaga perbatasan, menembus masa lalunya dengan kesetiaan,
namun luka dalam jiwanya tak pernah sembuh. Pada tahun 222 Masehi, Machao wafat dalam usia muda. Dalam legenda tiga kerajaan, Machao bukan yang paling cerdas, bukan pula yang paling bijak. Tapi saat pedangnya terangkat dan kudanya berlari, tak ada yang ingin berada di jalurnya. Dialah Machao, singa padang dari Xiliang, jendel emas yang membawa badai dan kematian. Dan kini, namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai bayangan maut yang membuat Cao Cao gemetar. Kisah Machao mengajarkan kita bahwa keberanian sejati tak hanya lahir dari kekuasaan, tetapi dari semangat melindungi kebenaran, membalas kehormatan keluarga, dan berjuang untuk keadilan. Meski sejarahnya tidak sepopuler Guan Yu, namanya tetap hidup dalam legenda sebagai singa yang gagah dan berani. Koi ni mo mita ki. Bachi. 会いたかった。